Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Ari Arianto dari kelas TI 23C3. Hari ini kita akan membahas tentang permodelan terstruktur dalam rekayasa perangkat lunak, yang merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem informasi. Mari kita mulai. Permodelan terstruktur merupakan pendekatan penting dalam rekayasa perangkat lunak untuk memahami dan merancang sistem secara sistematis. Pendekatan ini membantu menganalisis dan menggambarkan komponen-komponen sistem serta hubungan antar komponennya. Apa itu analisis terstruktur? Analisis terstruktur adalah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan dan memodelkan data serta proses dalam sistem yang akan dikembangkan. Dalam analisis ini, objek-objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut-atribut dan relasi-relasinya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagaimana data mengalir dan ditransformasikan dalam sistem. Entity Relationship Diagram atau ERD. Salah satu alat utama dalam analisis terstruktur adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD menggambarkan entitas, relasi, atribut, serta kardinalitas dan modalitas dari data yang ada. Dalam membuat ERD, kita mengikuti beberapa tahapan, mulai dari identifikasi entitas hingga menentukan relasi antar entitas. Kriteria pemodelan yang baik juga harus diperhatikan, seperti konsistensi, kejelasan, dan kemudahan pemeliharaan. Berikut ini adalah contoh dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Data Flow Diagram atau DFD. Selain ERD, kita juga memiliki Data Flow Diagram atau DFD. DFD digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. DFD terdiri dari beberapa level, mulai dari DFD level 0 yang memberikan gambaran umum hingga DFD level 1 dan level 2 yang lebih detail. Dalam DFD, kita dapat melihat bagaimana data masuk, diproses, dan keluar dari sistem. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuat sistem penggajian. Proses dimulai dengan pegawai yang mendaftar dan memberikan data pribadi kepada Biro Keuangan. Gaji ditentukan berdasarkan golongan pegawai, dan gaji bersih dihitung dengan mempertimbangkan keaktifan kerja, pinjaman, dan pajak. Dalam kasus ini, kita dapat merancang DFD yang sesuai untuk menggambarkan proses tersebut secara bertingkat. Pentingnya pemodelan terstruktur. Pemodelan terstruktur sangat penting dalam pengembangan sistem karena membantu kita memahami kebutuhan pengguna dan bagaimana sistem akan berfungsi. Dengan menggunakan ERD dan DFD, kita dapat mengidentifikasi masalah lebih awal, mengurangi risiko kesalahan, dan memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna. Demikianlah rangkuman tentang permodelan terstruktur dalam rekayasa perangkat lunak. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.